tetapi secara individu dan juga sikap MUI yang memberikan tanggapan dan jawaban kepada wakil kita pada saat rapat dengar pendapat tanggal 12 lalu kita menyampaikan memang bahwa pada garis besarnya pendidikan Indonesia tidak bisa lepas dari frase agama. Karena di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas di situ ada menyebutkan agama. Tapi selama kita masih berdasarkan Pancasila, itu tidak cukup. Ya menjadi ngambang, tidak jelas akar akhlaknya dari mana, akar budayanya dari mana. Karena negara kita sepakat adalah ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Dan itu menjadi acuan kita di dalam mengatur peta dan menuju pada tujuan itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kok gitu Mas Nadiem? Mata pelajaran agama diganti jadi pendidikan akhlak dan budaya? Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sepertinya perlu direvisi atau setidaknya perlu dikaji lagi lebih mendalam. Sebab dalam roadmap pendidikan tersebut ternyata frasa agama akan dihapus dan akan digantikan dengan frasa akhlak dan budaya. Bahkan terkait apa yang telah diluncurkan oleh Kemendikbud memicu reaksi kritik keras dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Muhammadiyah beserta dengan ormas lainnya dan berbagai pihak berkompeten lain hingga pihak lintas agama yang menyatakan keterkejutannya melihat perencanaan peta jalan pendidikan nasional yang telah dilancarkan tersebut. Ya Tuhan, ini berarti nama mata pelajaran pendidikan agama berganti jadi mata pelajaran pendidikan akhlak dan budaya. Loh, kenapa sih? Bagaimana ini Kemendikbud? Gimana ini Mas Nadiem kok bisa begitu? Apakah harus frasa agama dihapus? Se-urgent atau sepenting apa sih kok mesti harus diganti dengan frasa akhlak dan budaya? Hello, tolong hal ini dijelaskan. Ada apa? Kenapa dong? Apa jangan-jangan ada apa-apanya nih? Ada maksud tertentu? Jangan-jangan sengaja menjadi prasangka dan berpersepsi. Ini nih yang jadi rawan, munculnya multitafsir. Bagaimana tidak ditentang? Karena jelas saja penghapusan atau hilangnya frasa agama menjadi polemik dan memang sangatlah patut untuk dipertanyakan. Apa latar belakang alasan mendasar kenapa kok harus dihapus? Mas Nadiem dan Kemendikbud, apa jadinya bila tidak ada lagi yang namanya mata pelajaran pendidikan agama? Lalu kenapa harus diganti dengan nama mata pelajaran akhlak dan budaya? Apa jadinya spiritual dan moral generasi bangsa ke depan? Jadi dalam hal ini, penulis juga sepakat dengan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa penghapusan frasa agama dalam roadmap pendidikan nasional merupakan bentuk melawan konstitusi atau inkonstitusional. Bahwa penghapusan frasa agama dalam peta jalan pendidikan nasional tahun 2020-2035 sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Ayat 5 yang berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Bahkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan secara eksplisit bahwa agama sebagai unsur integral di dalam pendidikan nasional. Tuh, jelaskan banget dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tetap mencantumkan frasa agama. Kok ini berani-beraninya di roadmap pendidikan nasional malah mau dihapuskan sih? Kok aneh? Ya, penghapusan frasa agama ini kalau tidak disikapi dengan bijak dan hati-hati oleh pemerintah, Kemendikbud RI dan pihak lain terkait bakal runyam urusannya. Opini publik yang terbentuk dan akan berpeluang dimanfaatkan oleh para pihak pengadu domba yang mengait-ngaitkan dihapuskannya frasa agama sehingga akan sangat sensitif dan sangat rawan melebar kemana-mana. Oleh karena itu, seyogyanya terkait penghapusan frasa agama dalam roadmap pendidikan nasional jangan dianggap remeh dan diabaikan. Pemerintah harus duduk bersama, melibatkan pihak terkaitnya yang berkompeten, bagaimana baiknya terkait penghapusan frasa ini agar tidak menimbulkan masalah. Kalau bisa,
Frasa agama jangan dihapus. Kalaupun mau ada hal terkait akhlak dan budaya, ya buat saja mata pelajaran baru. Apa susahnya? Kan bisa begitu, jangan menghapus frasa agama, ya jelas ini akan rawan banget. Tolong dikaji ulang, dan kalau bisa diperbaiki. Semoga saja polemik dihapuskannya frasa agama bisa disikapi dengan bijak dan ada solusi terbaik, agar kiranya tidak menimbulkan dampak disintegrasi bangsa, agar bangsa ini tetap kokoh bersatu di NKRI yang kita cintai bersama. Penghapusan frasa agama. Hal ini mirip dengan tokoh PKI yang pernah usik pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kok bisa? Gagasan untuk menghapus pendidikan agama di setiap sekolah ternyata pernah dilontarkan oleh seorang anggota sekretariat CCPKI pada tahun 60-an, di mana partai tersebut meraih kejayaan dan mendominasi jalannya pemerintahan pada era tersebut. Bernama Siswoyo, seorang anggota sekretariat CCPKI kelahiran Solo, Jawa Tengah, tahun 1925 sebagai anak seorang asisten Wedana. Ia menduduki bagian penting dalam partai yang dibubarkan pada tahun 65 hingga terlarang tersebut di bidang pendidikan. Terdapat rekam jejak Siswoyo di Solo Raya yang meliputi Sukoharjo, Solo, dan Boyolali dalam gerilyanya bersama dengan DN Aidit yang bertempur secara sengit melawan TNI, kemudian dibantu Laskar Anti Komunis pasca memanasnya peristiwa Madiun pada tahun 48. Hal ini disebutkan dalam sebuah buku berjudul Siswoyo dalam Pusaran Arus Sejarah Kiri, tulisan Joko Waskito tahun 2015 yang diterbitkan oleh Ultimus dalam 224 halaman. Namun kini yang tengah hangat diperbincangkan soal pendidikan agama yang diusik oleh seorang pendeta bernama Gumar Gultom, diduga telah mengadopsi gagasan yang tertuang dalam pidato Siswoyo. Satu soal lagi yang kini menjadi persoalan yang hangat dan prinsipil dalam lapangan adalah perjuangan antara yang ingin memasukkan pelajaran agama sebagai pelajaran yang pokok dalam sekolah-sekolah umum dan sekolah negeri, serta mereka, termasuk kita, menolak keharusan itu. Kita berpendapat agama harus dipisahkan dari soal kenegaraan, agama adalah soal pribadi masing-masing. Begitu pidato Siswoyo Bintang Merah Nomor Spesial, Jilid 2, Dokumen-Dokumen Kongres Nasional ke-6 PKI. Pendeta itu menyatakan bahwa jika negara menyusun kurikulum pendidikan agama dengan memasukkan dogma atau ajaran agama seperti yang dijalankan saat ini, menurutnya negara telah ikut berteologi dan menjadi sesuatu yang absurd. Majelis Mujahidin dalam rilisnya yang ditandatangani oleh Ustadz Irfan S. Awas selaku Ketua Lajnah Tanfiziyah Senin 8 Maret menilai bahwa pernyataan tersebut adalah inkonstitusional, bertentangan dengan dasar negara dan menghina Pancasila, yang mana sila pertama Pancasila adalah menegaskan teologi agama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa Tuhan itu tunggal, bukan tritunggal, dan bukan pula Tuhan kebudayaan. Setiap upaya menggiring opini yang ingin mengganti dasar negara dan menghina Pancasila terindikasi sebagai musuh negara. Sekalipun hal baru, namun usulan untuk tidak memasukkan unsur ajaran agama bersifat dogmatik dalam kurikulum dan tidak diajarkan di sekolah maupun di ruang publik. Menurut Ustadz Irfan, usulan tersebut justru yang absurd, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional.